Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengkonfigurasi VLAN atau disebut dengan Virtual Local Area Network dengan metode VTP atau disebut dengan Virtual Trunking Protocol. VTP ini diibaratkan sebuah administrasi Virtual Local Area Network dalam sebuah Local Area Network skala besar. Misal, kita akan mengkonfigurasi VLAN pada sebuah perusahaan yang memiliki switch cabangan yang banyak. Kita cukup mengkonfigurasi Virtual Local Area Network atau database VLAN-nya di salah satu switch yang kita jadikan switch pusat. Pada switch pusat tersebut, kita konfigurasi VTP mode server. Database VLAN-nya nanti akan disebarkan ke switch cabangan yang mana switch cabangan tersebut sudah terkonfigurasi VTP mode client. Dan secara otomatis, database tersebut masuk ke switch cabangan tersebut. VTP ini terdapat 3 jenis VTP. Yang pertama, VTP server. VTP ini diibaratkan sebuah administrator yang dapat melakukan mengubah, menambah, menghapus, dan menyebarkan VLAN kepada switch yang termode VTP client. Yang kedua, VTP transparent. VTP ini sebagai jembatan dari VTP server kepada VTP client. Pada VTP transparent, switch-nya tidak mendapatkan database VLAN-nya. VTP ini hanya menjadikan jembatan antara VTP server dan VTP client. Yang ketiga, VTP client. Yang mana VTP client ini hanya menerima database VLAN yang telah dibuat pada switch yang termode VTP server. Jadi, intinya switch yang termode VTP client akan mendapatkan database VLAN secara otomatis ya dari switch pusat yang termode VTP server. Baiklah, langsung kita konfigurasi ya, masuk tahapan konfigurasi. Di sini sudah saya siapkan desain sebuah jaringan ya, menggunakan 10 switch yang mana sudah saya tentukan yang mana VTP servernya, VTP client, atau VTP transparent. Untuk VTP server, switch-nya berada di area biru. Pada VTP client, switch-nya berada di area warna biru muda ya. Untuk VTP transparent, switch-nya berada di area merah. Di sini sudah saya buat daftar database-nya nanti yang akan kita masukkan pada switch utama ya, VTP server. Terdapat 10 VLAN ya. Nah, langsung saja bagi kalian yang ingin menggunakan desain ini ya, desain jaringan ini, silakan download filenya
Linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi video. Dan bagi kalian yang ingin membuatnya sendiri, silakan disesuaikan ya. Oke, langsung kita konfigurasi. Pertama kita klik switch-nya ya. Switch yang kita tentukan sebagai switch pusat ya. Kita nanti konfigurasikan menjadi mode VTP server. Baiklah, kita ketikkan pada menu pada tab CLI ya, pada CLI. Nah, ini ya. Kita ketik enable ya. Kita aktifkan dulu atau kita singkat, bisa kita singkat dengan N ya. Enable. Lalu konfigurasi terminal. Kita singkat aja CONFT ya. Nah, setelah itu kita buat VLAN-nya secara satu-satu ya. 10 VLAN-nya. VLAN yang pertama, VLAN 10 dengan name-nya, dengan namanya sales. Setelah itu exit ya. VLAN 20, name customer. Nah, exit. VLAN 30, name STM. Exit. VLAN 40, name Humas. Exit. VLAN 50, name IT. Exit. VLAN 60 ya, name teknisi. Exit. VLAN 70, name CU. Exit. VLAN 80, name ADM. Exit. VLAN 90, name kepala underscore bagian. Exit ya. VLAN 100, name director. Header. Exit. Wah, capek ya menginput 10 VLAN, banyak suite-nya. Bayangkan kalau tidak menggunakan metode VTP ya, capek. Kita ketik perintahnya untuk VTP mode server ya. Terus VTP domain, kita tentukan domainnya SMK. Terus kita buat VTP passwordnya, VTP password TKJ. Nah, ini saja untuk VTP. Sekarang kita lakukan trunking. Trunking kita lakukan pada salah satu setiap switch yang saling terhubung ya, antara switch yang pertama dengan switch kedua, salah satu saja yang kita trunking, atau dari switch 2 ke 3, salah satu dari switch tersebut kita lakukan trunking, dan seterusnya. Nah, di sini pada switch yang pertama, yang switch pusat ya, itu terpasang kabelnya pada port yang ke-24. Jadi untuk di switch yang kedua, port 24-nya tidak perlu lagi trunking, tapi cukup yang port selanjutnya, yang port 23 yang terhubung langsung ke switch ketiga ya. Itu yang dilakukan trunking. Salah satunya, bukan setiap portnya di trunking, tapi salah satu antar switch yang saling terhubung. Di sini kita masuk ke interface, INT singkat saja, FA A024 ya. Kita ketikkan switch
Sweet Pot mode terang. Nah, enter ya. Tandanya aktif kalau ada 2 baris itu ya. Setelah itu exit. Nah, untuk VTP-nya sudah kita buat untuk server. Berikutnya kita hanya menentukan VTP-nya, mode client atau mode transparent. Yang nantinya database dari VLAN yang sudah kita buat pada switch pusat nanti langsung otomatis masuk ke switch cabangannya ya. Kita lakukan pada switch yang selanjutnya. Sama tick enable config ya. Kita masukkan perintah VTP mode client. Nah, client ya. Setelah itu VTP domain SMK ya tadi ya domainnya. Setelah itu VTP password TKD. Exit. Oke, coba kita lihat ya VLAN-nya ya. Sudah masuk belum? Itu SH VLAN brief atau singkat coba masuk lagi config T. Coba kita langsung cek ya VLAN-nya dengan perintah do show ya, singkatannya ya. VLAN BR atau brief. Nah ya, sudah masuk semua secara otomatis ya. Tidak perlu capek-capek lagi kita memasukkan VLAN-nya satu persatu di setiap switch. Sekarang kita lakukan trunking antara switch cabangan yang pertama ke cabangan yang kedua, antara salah satu ya. Ini di port FA023 pada switch yang cabangan yang pertama nih ya, switch 1 nih ya. INT FA023, kita ketik perintahnya switch port mode terang. Nah, exit. Selesai, lanjut kita ke switch berikutnya. Nah, di sini switch berikutnya yang di area merah kita tentukan dia mode transparent, berarti tidak mendapatkan database VLAN, tapi hanya untuk jembatan antara VTP client dengan VTP server. Kita ketik enable config ya. Kita ketik VTP mode transparent ya. VTP mode transparent. VTP domain SMK. Nah, semuanya domainnya harus sama ya. VTP passwordnya juga sama, harus TKJ. Exit. Coba kita exit. Nggak perlu exit sih. Kita cek dulu SH VLAN BR. Nah, tidak ada ya. Tidak ada VLAN-nya karena di sini mode transparent, hanya jembatan antara switch yang terdapat VTP client dengan switch VTP server. Setelah itu jangan lupa kita trunking ya antar switch. Ini port yang menuju ke port selanjutnya, switch selanjutnya itu port FA024. INT atau interface FA024. Setelah itu switch port mode terang. Oke, selesai. Kita lanjut ke switch berikutnya. Nah, ini ya. Ini mode client.
exit enable config T. Nah, kita masukkan VTP mode client, VTP domain SMK, VTP do password TKJ. Kita cek do sh lbr. Sudah masuk ya. Nah, sudah masuk ya. Setelah itu jangan lupa trankingnya antara switch yang ini dengan switch yang berikutnya. Salah satunya saja dijadikan trunking. Ini pada port FA023 berarti. INT FA023. Switch port bisa kita singkat aja ya. Lebih singkat lagi SW M ya, mode SW mode T. Nah, ini switch mode trunking artinya. Ya, lebih singkat lagi. Setelah itu exit. Nah, kita lanjut ke switch berikutnya. Switch LI. Di sini mode client ya. Berarti config T VTP mode client. Nah, ya. VTP domain SMK, VTP password TKJ. Ya, setelah itu coba do sh vlbr. Masuk ya database-nya. Setelah itu kita lakukan trunking antara switch yang switch 6 ini cabangan dengan switch yang switch 5 nih ya. Nih, salah satunya aja FA023. INT FA023. Kita ketik secara singkat SWMT. Artinya switch port mode trunking. Selesai. Kita lanjut ke switch berikutnya. Nah, di sini switch-nya mode transparent. Enable config T, masukkan perintah VTP mode transparent, VTP domain SMK, VTP password TKJ. Exit ya. Kita cek do sh vlbr. Tidak ada ya, karena ini mode transparent. Kita langsung trunking INT port antara switch yang ini dengan switch yang ini. Berarti salah satunya FA023 ya. Kita berada di switch yang ini. INT FA023. Seperti tadi singkatnya switch port, kita singkat jadi SW, modenya jadi M, trunknya jadi T. Nah, exit selesai. Kita lanjut ke switch berikutnya. Kita ketik enable config T. Nah, di sini keterangannya kita tentukan tadi VTP client. Jadi VTP mode client. Ya. VTP domain SMK. VTP password TKJ. Ya. Kita cek dulu sh vlbr. Sudah ada ya, masuk. Setelah itu kita jangan lupa trunking INT FA023 antara switch ini ya dengan switch ini salah satunya saja. Singkat saja SW switch port mode trunking. Exit. Selesai. Lanjut lagi ke switch berikutnya. Ini ya. Ini masih VTP mode client. Enable config T VTP mode client. Nah, client ya.
VTP domain SMK. Salah. VTP domain SMK, VTP password DKJ. Nah, ada yang salah. VTP password DKJ. Nah, setelah itu cek do SHVLBR. Ada ya, kita langsung trunking. Jangan lupa trunking int VLAN int interface berapa nih? 023 ya. FA023. Singkat saja SWMT. Exit. Setelah itu switch berikutnya. Sama perintahnya. Enable config D, ini mode transparent. VTP mode transparent. VTP domain SMK, VTP password DKJ. Kita cek to SHVLBR. Harusnya tidak ada ya, benar. Hasil. Setelah itu jangan lupa trunking int FA antara switch yang ini dengan switch yang ini. Salah satunya ya 0F karena berada di switch ini FA023. FA023. Enter. Singkat saja switch port mode terang. Exit. Kita pindah ke switch berikutnya. Switch yang terakhir ini. Kita ketik enable config D. Setelah itu VTP mode client. Nah, client ya. VTP domain SMK, VTP password DKJ. Nah, selesai ya. Tinggal do SH VLAN BR. Kita cek. Nah, semuanya masuk. Nah, ya, dari switch yang pertama, cabangan yang pertama sampai cabangan yang terakhir. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan mode VTP, ya, capek ya kita input VLAN, ya, database VLAN-nya. Ini 10 VLAN, nah, capek nih satu-satu, baru satu switch tadi kita input lumayan menguras tenaga, makan waktu. Nah, setelah menggunakan VTP mode VTP server, ya, pekerjaan lebih mudah, lebih singkat ya. Cukup mengaktifkan modenya saja, VTP-nya saja, dan lakukan tracking ya. Semua database VLAN-nya yang ada di switch utama semuanya masuk ke switch cabangan yang mode client. Nah, demikianlah ya tutorial konfigurasi VLAN mode VTP ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini ya. Dengan cara mengklik subscribe ya. Jika suka videonya silakan di like, share, komen ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.